Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Nur Shodiq Isbandi Official. Kali ini saya ingin menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab Sabilul Intikar wal I'tibar karya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang pendapat kebanyakan ulama. Siapa orang yang paling berpotensi matinya su'ul khotimah? Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab tersebut dijelaskan wa qalu aktsaru may yukhsha 'alaihi su'ul khotimah. Kebanyakan orang ulama berpendapat orang-orang yang dikhawatirkan matinya su'ul khotimah wal a'yadu billah. Yang pertama al-mutahawinu bis shalah. Orang yang meremehkan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi orang yang meremehkan kewajiban sholat 5 waktu ini menduduki peringkat pertama yang paling dikhawatirkan oleh para ulama, matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena sholat di dalam Islam adalah esensial. Karena di dalam agama Islam, ibadah yang paling esensial adalah sholat. Bahkan kata Kanjeng Nabi, as-salatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Kita bayangkan, anggota tubuh kita yang paling vital adalah kepala. Kalau orang nggak punya tangan masih hidup, masuk akal. Kalau orang nggak punya kaki masih hidup, masuk akal. Tapi kalau orang nggak punya kepala kok masih hidup, impossible. Bisa jadi kuntilanak. Artinya kalau orang mau menunaikan ibadah haji setiap tahun, bisa saja. Karena mungkin dia punya kuasa dan dia punya harta. Orang bisa membayar zakat setiap tahun, masuk akal, karena dia punya harta. Tapi orang yang bisa menunaikan ibadah haji, bisa membayar zakat, tapi nggak pernah sholat, orang ini tetap berpotensi matinya su'ul khotimah. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang Islam pasti bercita-cita matinya husnul khotimah. Karena itu jangan sampai kita meremehkan sholat. Meremehkan saja berpotensi matinya su'ul khotimah. Apalagi meninggalkan sholat. Sangat berisiko matinya su'ul khotimah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berpotensi dan dikhawatirkan matinya su'ul khotimah, golongan yang kedua adalah al-mudminu lisil syirbil khamr. Al-mudminu lisyirbil khamr. Orang yang terus-terusan minum minuman keras. Minum minuman khamr. Karena kata Nabi, al-khamru ummul khaba'is. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Wa in mata wa hiya fi batni mata jahiliyah. Khamr itu induknya kejahatan. Orang mau ngerampok, mabuk dulu. Orang mau bunuh, mabuk dulu. Mau membegal, mabuk dulu. Mau memperkosa, mabuk dulu.
Dan banyak sekali gara-gara alkohol, gara-gara khamr, gara-gara minuman keras terjadi kerusuhan di mana-mana. Banyak gara-gara khamr, gara-gara minuman keras terjadi perampokan di mana-mana. Gara-gara khamr juga banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Karena al-khamru ummul khaba'is. Khamr ini induknya kejahatan. Barang siapa yang minum minuman keras, kata Kanjeng Nabi, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Allah tidak menerima ibadah salatnya selama 40 hari. Wa in mata wa hiya fi batnihi, dan jika dia mati sementara di lambungnya masih ada khamr, mata jahiliyah, maka matinya tergolong mati jahiliyah alias su'ul khotimah. Wal'iyadu billah. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang masih saja melakukan kebiasaan mabuk-mabukan, ayo berusaha dan berjuanglah kalian agar bisa terlepas dari ketagihan minum minuman keras. Hentikan minuman keras tersebut, segera bertaubat supaya kita matinya husnul khotimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dikhawatirkan oleh para ulama matinya su'ul khotimah adalah al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudara, dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah Tuhan kecuali hanya kepadanya. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbakti. Sehingga pada waktunya nanti salah satu di antara kedua orang tuamu atau dua-duanya telah lanjut usia, maka jangan sekali-kali kau ucapkan kata-kata kasar. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada beliau berdua, kedua orang tuamu ini, dengan ucapan-ucapan yang mulia. Kenapa? Kok Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut ketika salah seorang di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya telah lanjut usia? Karena biasanya orang kalau sudah lanjut usia, sensitif, mudah tersinggung. Dan itu ujian buat anak-anaknya. Karena sesungguhnya sulitnya kamu merawat kedua orang tuamu ketika orang tuamu telah lanjut usia tidak sesulit ketika kedua orang tuamu, tidak sesulit ketika ibumu mengandung, menyusui, melahirkan, membesarkan. Bapakmu sungsang sundel jungkir balik, bekerja mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya, untuk melindungi anak-anaknya. Jauh lebih berat ketimbang ketika kita merawat kedua orang tua kita saat beliau berdua telah lanjut usia. Dan keberkahan yang luar biasa bagi anak yang sabar merawat kedua orang tuanya yang telah lanjut usia. Tapi bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anak tersebut bukan hanya nanti akhir hayatnya su'ul khotimah, naudzubillah, tetapi juga anak yang durhaka kepada orang tuanya di dunianya saja hidupnya sudah tidak berkah. Di dunianya saja sudah menghadapi berbagai macam kesulitan. Di dunianya saja ketika menjelang mati, anak yang durhaka ini akan sulit mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal
orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan La ilaha illallah, maka wajabat lahul jannah. Orang seperti ini berhak masuk surga. Artinya dia husnul khotimah karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nomor 3 yang dikhawatirkan oleh kebanyakan ulama, orang-orang yang bakalan mati su'ul khotimah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Mumpung masih punya orang tua, segeralah minta maaf, minta ridhonya. Dan perlakukanlah kedua orang tuamu dengan perlakuan yang mulia. Hargai, hormati, hadapi dengan sabar. Insya Allah berkah. Yang keempat, orang yang sangat berpotensi matinya su'ul khotimah adalah allazi yu'dzil muslimin. Orang yang suka menyakiti orang Islam yang lainnya. Orang Islam yang suka menyakiti orang Islam yang lainnya berpotensi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kelima, yang terakhir, orang yang paling berpotensi matinya su'ul khotimah adalah al-musirruna 'alal kabair wal mubiqat alladzina lam yatubu minha ilallah. Yaitu orang-orang yang terus melakukan perbuatan dosa besar dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, yang belum sempat untuk bertaubat kepada Allah atas perbuatannya itu. Orang-orang ini terancam matinya su'ul khotimah. Istaghfiru. Mohonlah ampun kalian semuanya. Wa nastaghfirullah. Dan mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang pernah kita perbuat berupa kezaliman, berupa dosa. Jangan pernah berpikir, ini dosa kecil. Ingat, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau setiap hari kita berbuat dosa. Kecil, kita tumpuk terus, maka menjadi besar. Dan Anda yang pernah melakukan dosa besar, segeralah bertaubat. Sering-seringlah mohon ampun. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita memohon ampun setiap hari, setiap saat kepada Allah, insya Allah dosa yang besar tadi akan semakin kecil dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa besar dan tidak segera bertaubat atas perbuatan yang kita lakukan itu, saat kita belum diampuni oleh Allah karena belum bertaubat, lalu mati, maka matinya itu su'ul khotimah. Kenapa? Karena mati masih membawa dosa besar. Pemirsa di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, orang-orang yang berpotensi matinya su'ul khotimah. Yang pertama, al-mutahawinu bis shalah. Orang yang meremehkan kewajiban sholat 5 waktu, menduduki peringkat tertinggi yang dikhawatirkan oleh para ulama, matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang nomor 2, orang yang dikhawatirkan oleh para ulama nanti matinya su'ul khotimah adalah al-mudminu li syirbil khamr, orang yang suka mabuk-mabukan minuman keras. Dan yang nomor 3, orang yang dikhawatirkan oleh para ulama matinya su'ul khotimah adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya dan belum mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Yang nomor 4, orang yang dikhawatirkan matinya su'ul khotimah adalah muslim yang suka menyakiti muslim yang lainnya apapun alasannya. Yang nomor 5, yang dikhawatirkan oleh para ulama matinya su'ul khotimah
adalah al-musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Orang yang berbuat dosa besar dan beberapa perbuatan dosa yang lainnya yang belum bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa tersebut. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.